Saya sedikit mau edukasi tentang jenis ular yang berbisa dan tidak. Kenapa saya edukasi di sini? Sebenarnya saya punya harapan pengen edukasi di daerah Susukan, tepatnya atau di Balai Desa Wiyong. Cuman karena di masa pandemi kayak gini, jadi kita susah untuk edukasi karena tempatnya itu tidak boleh adanya kerumunan massa. Nah, ular yang ada di tangan saya ini jenis ular berbisa. Kalau nggak salah ini ular namanya Alborabris. Sebenarnya ular kayak gini di dataran rendah itu sebenarnya jarang banget ya dijumpai. Adanya itu di di pegunungan. Ular kayak gini ini memiliki dua jenis yang berbisa. Nah ini saya contohin yang berbisa. Kalau yang berbisa, lihat kepalanya. Kepalanya ini segitiga dan ekornya itu merah. Dan ular yang di dalam ini hasil real tangkapan anak kecil. Mungkin sekitaran umur kelas 3 SD kayaknya. Baru banget. Pas saya mau minta keterangan, dia bilang ular ini dapat jatuh dari atas pohon. Tapi dia udah berani nangkep, terus dimasukin ke ke kantong. Terus ini baru saya pindah ke sini supaya aman. Nah, pas saya tanya kenapa kok seberani gitu sih nangkep ular segini berbisanya, dia bilang nggak tahu ular ini berbisa atau tidak. Coba bayangin kalau seorang anak kecil nangkep kayak gini terus untuk gigitannya menyebabkan pembusukan atau fatalnya itu bisa mutasi dan yang kegigit bisa sampai meninggal dunia. Nih, temannya salah satu ini yang tidak berbisa ada di sini. Saya ada contohnya. Nah, ini ukurannya lebih gede dan yang lebih jelas ini temannya yang tadi Alborabris, yang ini belum maksimal, masih bisa lebih gede tapi nggak panjang. Kalau yang ini nggak berbisa, bentuk kepalanya oval, nggak segitiga, dan ekornya juga warnanya silver, nggak merah, bentuknya juga panjang. Nah itu perbedaannya. Jadi buat adik-adik atau om-om yang di luaran sana yang masih awam tentang ular, hati-hati, jangan main asal tangkep. Bisa-bisa resiko bisa ditanggung sendiri lah. Nah udah jelaskan perbedaannya. Ini namanya kata orang Sunda ular bajing atau ular gonyosoma. Ini biasanya sama hidupnya itu di atas pohon, makanya burung. Dan anak kecil yang bawa ular ini udah 2 kali dia itu menangkap ular yang jenisnya berbisa, dan dia itu bener-bener nggak tahu sama sekali. Padahal waktu pas bulan kemarin dia bawa ular yang berbisa ke rumah saya, dia bilang mau ngejual, padahal saya nggak jual beli. Nah terus saya kasih tahu ular yang ada di tangan kamu itu ular berbisa. Udah saya jelasin, udah saya terangin, cuman ini yang kedua kalinya. Nah yang waktu bulan kemarin ularnya ada, tapi bukan ular yang dibawa sama dia. Ular yang dibawa sama dia itu udah dibuang mungkin. Nah ini saya bawa contohnya yang ular kemarin. Jangan tiru adegan ini ya, sangat berbahaya soalnya ini galak banget.
waktu ade kecil tadi yang bawa ular waktu pas bulan kemarin. Ukurannya hampir sama sih, segede ini. Dan dia juga nggak tahu ular ini berbisa atau tidak. Saya jelasin, ular ini berbisa, tapi berbisa menengah. Efek gigitannya itu demam 4 hari, itu bagi yang imunnya kecil atau imunnya rendah. Dia juga memiliki taring kecil. Nih. Kata orang sini, kata orang Cirebon, ini namanya ular taliwangsa atau ular cincin emas. Nah, temannya lagi ada, ini temannya si ular ini. Ini kan warnanya hitam kuning, garisnya kayak gini. Nah, ada lagi temannya itu namanya ular weling atau ular welang. Kata orang sini sih katanya ular tanah. Itu efek gigitannya itu mungkin sama ya kayak ular king cobra, cuman beda di efeknya. Efeknya gigitan ular teman ini yang berbisa itu rasanya apa ya, hampir nggak dirasa sih. Waktu pas bulan kemarin saya juga nanganin ular yang orang yang kegigit sama ular, hampir nggak kerasa. Tapi rasanya itu ketika kegigit ular weling atau ular welang, rasanya itu ngantuk. Semakin ngantuk semakin ya udah langsung udah ke mungkin ke surga. Kayak waktu kejadian yang lagi viral di TV itu yang security atau satpam kegigit ular berbisa, ular weling atau welang. Tuh yang diserang itu jantung temannya si ini nih. Ini galak, sebenarnya galak. Ular yang berbisa itu kebanyakan itu pasif, jarang bergerak. Kayak ini juga, ini pasif, jarang bergerak. Ini juga sama, jarang bergerak. Tapi ketika diusik, ketika diganggu, ular ini pasti bakal menyerang. Mungkin dia udah malas kali ya. Nah, kalau ini namanya ular apa kata orang sini? Lanang sapi. Ular lanang sapi. Ini mau shading kayaknya. Ini nggak berbisa. Makannya sama makanannya itu tikus. Ini habitatnya di sawah. Saya sering kali kok dapat panggilan dari warga untuk mengamankan rumah yang didatangin oleh ular. Nah, ular ini benar-benar galak ketika ketemu manusia karena dia ini sangat-sangat agresif. Kita coba. Ketika dia diganggu dia pasti nyerang. Tapi ketika kita diam, kita nggak ngerespon dia juga pasti nggak bakal gigit kita. Di rumah jalan kono kotiku. Kalau yang satu ini kata orang Jawa atau orang Cirebon ini namanya ular dumung atau ular kobra Jawa. Pokoknya jangan tiru adegan kayak gini, ini sangat berbahaya. Ini namanya ular dumung atau ular kobra Jawa. Nah, kayak gini, dia itu memiliki tudung. Dan dia ini mempunyai dua kemampuan atau dua kelebihan. Selain dia menggigit, dia juga pasti menyemburkan, bisanya mengarahkan ke mata. Jarak minimal semburannya itu bisa sampai 1 meter atau 2 meter. Nah, kalau saudaranya yang satu ini namanya ular king cobra. Jelas pasti beda. Kalau ular kobra atau ular dumung ini warnanya hitam. Tapi kalau ular king cobra itu warnanya agak sedikit busem atau labu atau gimana, terus ada corak-corak putihnya di
bagian punggungnya, jelas jelas beda. Tapi dia itu sama memiliki tudung juga. Nah, kalau gigitannya itu sama menyebabkan pembusukan. Tapi kalau king cobra ya udah fatal. Berapa menit langsung udah. Efek gigitan bisa king cobra itu bisa membunuh, mungkin sekali suntikannya bisa membunuh 3 orang atau 5 orang. Dan saya juga bermain free handle atau atraksi ular. Seringkali kok saya edukasi ke semua, dari mulai kecil atau orang dewasa, kalau ular kayak gini bahaya dan nggak boleh ditiru. Mungkin bukan karena kita pemain ular atau kita menunjukkan atraksi yang ekstrim. Saya tahu dalam hati mereka juga pasti takut. Cuman bukan karena atraksinya ya, tapi karena digaris bawahi. Tapi karena anak kecil atau orang yang belum tumbuh dewasa itu memiliki sifat yang serba penasaran, sangat penasaran. Jadi apa yang dia lihat itu sebenarnya serba penasaran. Jadi digaris bawahi, jangan menyalahkan kesenian ular atau atraksi ular, karena bukan salahnya mereka. Jadi anak kecil atau orang yang belum dewasa itu kebanyakan itu labil, belum menemukan jati dirinya, jadi serba penasaran. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel Sakau dan tetap waspada, karena bagi yang masih awam yang belum mengenal tentang ular, mending kita hindari atau panggil orang dewasa yang paham, atau kita cari jalan alternatif. Contohnya ada Google, kita cari transit apa yang bisa kita lakukan untuk menangkap ular, atau ada Google, ada YouTube, semuanya ada di situ. Jika kita mau tahu, intinya malu bertanya, sesat di jalan. Ya, jadi terima kasih, mungkin sampai sini saja edukasinya. Semoga saya berharap bisa edukasi ke masyarakat Susukan atau Desa Wiyong, tepatnya desa saya sendiri. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.